Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita bicarakan, Saudara. Kenapa hidup kita tidak menjadi maksimal, Saudara? Seperti ya kita berjalan membawa mobil yang macet total begitu, Saudara, dan terus tersendat-sendat, Saudara. Ternyata ketika kita lewati kemacetan itu, ya Saudara, ternyata kita melihat yang membuat macet hidup kita ini bukan sesuatu yang besar, Saudara. Biasanya hanya lubang-lubang kecil saja atau orang parkir sembarangan di pinggir jalan, Saudara. Sehingga kita membuat kita macet. Apa saja kemarin, Saudara? Kemarin kita membahas soal Ahaz, Saudara. Ya, seorang tentara Israel yang ketika Yosua berkata, jangan ambil barang-barang ini, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia menganggap perintah itu sepele. Dia menganggap firman itu sepele, Saudara. Dia ambil emas, dia ambil jubah perak, dia ambil lalu disembunyikannya. Nah, suatu hari ketika mereka berperang, Saudara, karena ketidaktaatan, karena menganggap remeh dari apa yang firman Tuhan katakan, maka akhirnya ketika itu bangsa Israel kalah melawan Ai, Saudara. Karena itu, Saudara, ayo belajar, jangan anggap remeh firman Tuhan. Yang kedua, Saudara, kita belajar kepada Saul, Saudara. Kenapa Saul tidak maksimal? Akhirnya dilengsarkan dari kerajaannya, Saudara. Karena ternyata Saul itu punya hati yang gak benar, Saudara. Hatinya menyimpan sesuatu yang salah, Saudara. Ya, terlihat ketika itu mereka pulang berperang, mereka bersuka cita. Ternyata ketika tiba-tiba ada seorang wanita menyanyikan Daud, dikatakan Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka marahlah dia, Saudara. Mulai hari itu Alkitab katakan Saul dengki kepada Daud, Saudara. Hati ini, Saudara, harus dijaga supaya kita menjadi maksimal. Nah, yang ketiga, Saudara, saya tetap harus membawa ini sebagai satu renungan kita tentang Saul, Saudara. Saul akhirnya juga tidak mendapatkan satu bagian yang Tuhan janjikan pada dia. Kenapa, Saudara? Suatu hari, Saudara, ya, kita baca satu kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban kesembahan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka nampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin itu berkumpul di Mikmas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu begini, Saudara. Ternyata ketidaktaatan, Saudara, kepada perintah yang sudah diperintahkan oleh Samuel, Saudara, membuat akhirnya Saul tidak menjadi raja. Karena di situ dikatakan di ayat yang ke-13, kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh, dikatakan. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan padamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, biarlah setiap kita supaya kita maksimal dalam hidup ini, supaya kita mencapai titik tertinggi dalam kehidupan kita, Saudara. Belajarlah kita mentaati setiap perintah-perintah yang sudah diperintahkan kepada kita, Saudara. Ya, ketaatan itu diawal dari anak-anak, ya. Ketika perintah itu disampaikan oleh orang tuamu, belajarlah taat kepada orang tuamu. Seorang istri, belajarlah taat kepada perintah yang disampaikan kepada suamimu. Seorang suami, belajarlah taat kepada setiap perintah yang disampaikan kepada dari pimpinanmu. Dan setiap kita laki-laki dan pemimpin, semua kita belajarlah taat atas setiap perintah yang sudah diperintahkan Tuhan kepada hidupmu. Ternyata, Saudara, ketaatan kepada perintah ini penting, Saudara. Kalau Tuhan katakan ke kiri, ke kiri. Tuhan katakan ke kanan, ke kanan. Saudara, maju, maju, mundur, mundur. Stay, stay, Saudara. Dan kalau kita belajar taat, Saudara, maka kita akan melihat
Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kemuliaan dan kebaikan Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.